Kalian, aku kasih bayaran 2 juta. Kalian mau bayaran 2 juta? Tugasnya gampang loh. Hanya mencelakai kita. Buat dia tidak berdaya. Dan tutup semua usahanya. Oke? Kurang, Bos. Kalau mau, tambahin. Berani-beraninya. Sekarang kalian main nawar. Ini hanya untuk mencelakai, bukan membunuh. Pakai otak dikit dong. Hah, ngerti? Tetap aja bos, sama. Resikonya juga sama. Kalau kita berdua ketahuan orang, kita bisa babak belur. Sombong sekali ya kalian sekarang. Permisi bos. Kebanyakan alasan ya ini ya sekarang ya. Ini semua gara-gara kita. Ya sudah. Nih, uang 5 juta. Uang itu untuk kalian. Dia sudah berusaha untuk mencelakai aku. Supaya aku tidak bisa menjalankan usahaku. Dan sekarang aku akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dia ingin lakukan terhadap aku. Kalian harus buat dia celaka. Buat dia menyesal. Ngerti? Baik bu. Baik, Bu. Bu Risma mengalami patah tulang belakang dan dia harus menjalani pengobatan secara intensif. Ya Allah. Dan saya juga harus memberitahukan bahwa Bu Risma mengalami gagal ginjal. Gagal ginjal. Apa dokter? Saya menderita gagal ginjal. Saya siap kok donor ginjal untuk ibu saya. Karena saya anak satu-satunya, Dok. Maaf, ginjal Dek Rudi tidak bisa didonorkan pada ibu Dek Rudi. Karena ginjal Dek Rudi tidak sehat. Sudah larut. Tolong ya nak. Ibu carikan donor ginjal yang cocok buat ibu. Berapapun biayanya. Ibu akan tetap bayar. Walaupun harta kita akan habis. Ibu ikhlas. Ikhlas. Ibumu butuh ginjal. Bilang sama ibumu. Kami kagak sudi memberikan ginjal pada rentenir. Saya juga nggak sudi. Ibumu dulu itu pernah ngambil harta kami, ya Pak? Iya. Bu, dengar ya. Ini itu bukan pelunasan, tapi pembayaran bunga awal. Hutang ibu itu sudah 5 kali lipat. Tapi kenapa utang kami jadi sebanyak itu nak? Gak usah banyak tanya. Bayar sesuai yang disepakati. Tolong beri kami keringanan. Kami mohon. Tidak ada kata maaf untuk siapapun. Siapapun yang melanggar perjanjian, nyawa taruhannya. Kamu bohong. Dulu bilang bunganya nggak sebanyak itu. Tapi ternyata bunga kamu lebih banyak dari bunga Bu Risma. Heh, jangan banding-bandingkan aku dengan Bu Risma. Bu Risma itu udah gulung tikar. Sekarang aku satu-satunya orang yang punya usaha simpan pinjam di kampung ini. Jadi, aku berhak menentukan apapun semau aku, ngerti? Kamu jangan sombong. Seharusnya kamu belajar dari Bu Risma. Harta dia ludes gara-gara menjalankan riba dan praktek rentenir. Diam kamu. Terlaluan. Udah. Lihat ya, semua warga di kampung ini itu miskin. Mereka butuh kita, mereka pasti datang ke kita. Ayo. Misi, Bos. Ini setoran kita selama 1 bulan. 75 juta, Bos. 75 juta?
Kerja kalian itu memang bagus. Oke, sebentar. Nih, bonus untuk kalian. Ingat ya, kerahin semua anak buah kalian untuk cari pelanggan sebanyak-banyaknya. Ngerti? Baik, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Nggak tahu nih, Dok. Tapi perutku rasanya tuh aneh banget deh. Aku takut. Jangan-jangan aku hamil, Dok. Hamil. Dok, kamu kapan akan nikahin aku? Aku tuh udah siap, Dok. Gita, sayang denger ya. Daripada kita pikirin kapan nikah, mendingan kita fokus dulu kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Setelah kita kaya raya baru kita menikah. Gimana? Kamu bener juga ya, Dok. Mendingan sekarang kita fokus sebarkan bisnis kita ke kampung-kampung manapun. Lalu kita akan kaya raya. Iya, itu maksud aku. Bu Sari, tolong kasih tahu dong anaknya. Sekarang ini dia tuh udah jadi rentenir di kampung sini dan kampung tetangga. Iya, dan juga dia udah ngajarin para pemuda di sini untuk menjadi rentenir dan membuat semarak desa ini menjadi desa rentenir. Kata Ustadz, ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Saya tahu, Ibu-ibu. Saya juga minta maaf pada ibu-ibu semua atas perlakuan anak saya si Gita itu. Dia hidup serumah sama Edo tanpa pernikahan. Apa pantas itu? Coba lihat perut dia gendut. Dia pasti hamil. Benar Bu, jangan seperti Bu Risma. Berbulan-bulan dia mencari donor ginjal, nggak ada yang mau mendonorkan ginjalnya. Ya ampun. Ya Allah. Masya Allah. Bu Risma kena gagal ginjal. Bu Risma sakit. Ya Allah. Apa? Ibu mau mendonorkan ginjal ibu untuk Bu Risma? Mikir, Bu. Dia itu udah zalim sama kita. Dia juga udah bikin ayah meninggal, Bu. Ibu Risma itu sudah keadaan lemah. Dia butuh bantuan. Dan dia telah bertobat. Dengar ya, Bu. Kalau sampai ibu tetap donorkan ginjal ibu pada Bu Risma, aku nggak akan pernah sudi nganggap ibu sebagai ibu lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu harus melihat keadaan Bu Risma. Dia itu telah hancur. Dia itu telah hilang segala-galanya. Apa urusannya sama kita, Bu? Masih syukur dia bisa hidup. Apa yang terjadi dengan Ibu Risma itu menjadi pelajaran buat kamu, Nak. Dia dulu telah melakukan riba, menjadi rentenir, jadikan uang dengan cara haram. Jangan sampai apa yang terjadi dengan Bu Risma terjadi dengan diri kamu, Nak. Kamu telah melakukan riba di kampung ini dan di kampung lain jadi murka. Ini tanda-tanda kiamat dan tanda-tanda akhir zaman. Udah, Bu. Mulai sekarang, aku nggak akan sudi anggap ibu sebagai ibuku lagi. Dan ingat ya, Bu, ibu jangan pernah datang ke sini lagi. Aku ini ibumu, Nak. Jangan sampai Allah murka terhadap dirimu. Perutmu membesar, Nak. Kamu hamil. Kamu kan belum menikah. Jangan banyak tanya deh, Bu. Pinjamin ibu uang, Nak. Kamu jangan lihat Ibu Risma. Lihatlah ibumu. Aku akan kasih ibu pinjaman. Terserah uangnya mau ibu apain. Tapi ingat ya, Bu. Ibu harus bayar bunganya 5 kali lipat. Kalau sampai ibu nggak bisa bayar, ibu nggak akan dapat hak apapun atas warisan ayah. Semua warisan ayah akan jadi milik aku. Ngerti, Bu? Ya Allah. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa anakku.
Selamat tinggal Gita. Aku nggak sudi nikahin kamu. Dasar wanita otak rentenir. Dok. Perhiasanku. Edo! Edo! Lu kemana sih? Halo, Dok. Semua perhiasan dan uang kita hilang, Dok. Ada apa Gita? Kamu nyari aku? Aku emang udah ninggalin kamu dengan membawa semua harta kita. Keterlaluan, Dok. Kamu pengkhianat. Sudah lagi. Mulai saat ini kita putus hubungan. Karena apa? Karena aku sudah kaya. Aku sudah kaya, Gita. Enggak, Dok. Enggak. Aku nggak akan biarkan kamu bawa kabur semua hartaku, Dok. Halo? Dok.